Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi. Ini pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu mengajar dan menginspirasi bersama Mem Feni Martina. Oke, Mem masih bersama dengan Mem Feni di sini. Mem, tadi sempat cerita kalau dulu Mem pernah kursus pengembangan diri. Itu untuk apa, Mem? Karena nggak bisa ngomong awalnya. Maksudnya saya kan Mem ini tipe yang introvert sebetulnya ya. Oh, dulunya kalau misalnya terpaksa betul harus ngomong ya baru ngomong. Tapi akhirnya dengan ya ikut kursus speaking waktu itu ya di kampus waktu itu ya dijalanin terus akhirnya karena memang basicnya tadi kan seperti yang dilihat sama orang sekeliling tuh ada bisanya di bahasa Inggris ini ya, ternyata mengikutin dan alhamdulillah ya lumayan sekarang udah bisa ngomong. Iya, ini Mem asik banget loh ngobrol sama Mem Feni juga. Padahal aku baru ketemu hari ini pemirsa sama Mem Feni. Luar biasa. Nah, Mem kan mengajar itu kan, Mem. Dari awalnya asdas ya, Mem ya? Iya. Terus berapa lama Mem kira-kira jadi asdas, Mem? Semester 7 itu nggak nyampe 1 tahun lah ya. Nggak sampai 1 tahun. Karena memang sudah semester akhir. Tapi lepas S1 dulu masih sempat membantu gitu. Tapi maksudnya gini, ngajarnya nggak yang setiap pertemuan ngajar, itu sekedar mengisi ketika dosennya berhalangan. Kalaupun dibawa sama Bu Hilda waktu itu barengan berdua kadang gitu. Gitu. Jadi banyak dapatnya di situ ya, Iya, Mem ya. banyak sekali karena memang selama perkuliahan itu kan yang didapat cuman teori-teori saja. Ternyata pas dijumpai, oh seperti ini realnya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau menjadi seorang dosen apa Mem hal yang paling membuat Mem kayak tertantang mungkin atau paling menarik membuat menurut Mem? Awalnya ketertarikan menjadi dosen ini ya lepas S1 itu ya. Lepas S1 itu kan karena sudah diberikan pengalaman mengajar mahasiswa. Jadi akhirnya ada keinginan juga, ternyata kayak enak nih ngajar mahasiswa gitu. Jadi dosen gitu kan kayak Bu Hilda. Jadi akhirnya disitu diputuskan udah langsung lanjut ke jenjang S2. Dengan niat yang sama, pengennya jadi dosen gitu. Karena melihat mendampingi ibu dosen senior yang tadi itu, melihat pekerjaannya kayaknya asik, kayak menulis kayak gitu di yang saya perhatikan waktu itu pernah saya dilibatkan dalam proyek menulisnya beliau kayak gitu, terus bikin majalah, terus dengan fleksibilitas waktu, dalam artian kalau kita kerja kantoran itu kan terikat sekali, mulai dari pagi sampai jam 4 harus duduk kayaknya gitu. Nah, selama saya ngikut dosen senior ini Ibu Hilda itu kayaknya kok fleksibel, enak. Di situ mungkin mulai terinspirasi, timbul keinginan itu ya, Mem ya. Akhirnya Mem dari seorang yang merasa salah jurusan sempat berarti awalnya Mem. Salah jurusan tuh akhirnya menjadi dosen dan menjadi kaprodi sampai sekarang ini. Sudah berapa tahun berarti Mem mengajar, Mem kalau mengajar? Kalau mengajar mungkin dari 2010 ya. Jadi waktu itu saya selesai S1, daftar S2, sempat ngajar di kursus juga, kayak gitu kan. Waktu baru lulus S1, baru itu lanjut S2 di 2010. Waktu 2010 itu saya juga langsung keterima jadi dosen di IKIP Siliwangi Bandung. Oh gitu. Langsung juga punya itu NIDN waktu itu ya. Jadi nggak putus pengalaman ngajarnya. Jadi pas waktu di Bandung itu saya juga dapat kelas mengajar di IKIP Siliwangi di prodi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris waktu itu. Terus saya juga sempat mengalami yang jadi pembimbing kayak gitu, pembimbing PLP, pembimbing skripsi pernah itu. Jadi kayaknya memang jalannya dari awal kok memang kayak dimudahkan ya gitu. Ya mungkin memang rencana Allah kayak gitu. Alhamdulillah ya, Mem ya. Alhamdulillah. Ini Mem kalau mengajar kan udah selama itu tuh, Mem. Karakternya pasti berbeda-beda di setiap zaman. Iya, benar.
apalagi di sekarang kan ini lagi banyak juga dibahas ya Mem ya, mengenai katanya anak-anak sekarang itu adalah krisis etika, krisis attitude katanya tuh Mem ya. Itu Mem temui nggak Mem? Iya, kalau mengalami hal seperti itu pasti ada. Sebagai seorang guru ya, seorang dosen. Itu gimana cara Mem untuk menghadapi ketika menemui, aduh gitu, mungkin ya namanya manusia ya Mem ya, pasti ada sisi keselnya, gedeknya tuh pasti ada gitu. Tapi gimana Mem caranya Mem untuk menghandle itu semua? Sebetulnya kalau karena pengalaman mengajar yang sudah cukup lama, jadi ya belajar dari waktu ke waktu. Sempat sih dulu ya baru lulus S2 itu dengan segala idealisme yang ada di pundak ini kan, di kepala. Jadi kayak misalnya saya harus A gitu, pokoknya harus A gitu ya. Terus ternyata ketemu mahasiswa yang C atau jauh sekali bahkan E gitu ya. Terus dipaksakan gitu, ternyata pas diamatin, direnungin, dipikirin ini nggak benar gitu. Terus ya minimal gini, mahasiswanya dengan tidak menyukai kita, akhirnya mereka juga tidak menyukai yang kita sampaikan. Kayaknya kuncinya jadi guru itu disukai dulu sama mahasiswanya, diterima dulu oleh mahasiswanya dulu. Gitu ya. Seidealisme pun apa kita, seidealis apapun dan sepintar apapun, ternyata kalau mahasiswanya nggak suka ya nggak suka gitu waktu itu. Gitu. Jadi belajar dari sana ya, belajar memperbaiki diri. Berarti waktu ketika Mem ngerasa kayak kayaknya saya memang idealis gitu ya, itu yang menyadarkan Mem itu kenapa Mem? Apa yang menyadarkan Mem? Kelihatan dari sikap mahasiswa ke kitanya. Kayak misalnya mereka tidak ya cuek belajarnya kalau mereka tidak menyukai kita. Walaupun kita bikin peraturan yang strict sekali kayak gitu, ternyata kan intinya kita itu sebetulnya jadi pengajar pengen bagaimana apa yang kita sampaikan itu masuk di mahasiswa, diterima walaupun sedikit. Kalau ketika siswanya atau mahasiswanya, apalagi maksudnya untuk tadi kan balik ke era zaman sekarang ya, mahasiswa yang lebih acu tak acu seperti itu, yang nggak dapat apa-apa ya nggak apa-apa. Jadi balik lagi nembaknya ke gurunya, ke dosennya. Aduh kasihan kalau dia nggak dapat apa-apa kayak gitu. Akhirnya ya belajar bagaimana caranya dia involve ke dalam pembelajaran itu. Berarti dan dia ubah lagi polanya gitu ya Mem ya. Iya, ubah lagi polanya. Apa Mem perubahan yang Mem merasakan memang kayak memang kerasa banget nih perubahannya dari dulu di era sebelumnya sampai dengan sekarang itu apa perubahan yang menonjol menurut Mem gitu? Jadi karena kalau pada masa awal sekali pengalaman mengajar itu kan saya masih muda, dan itu juga masih waktu itu masih lulus S1, masih diperbolehkan, ada peraturan yang masih boleh dosen itu S1. Waktu itu kan sempat menjadi DLB di salah satu universitas juga di Bengkulu waktu baru lulus betul S1 itu berbeda dengan halnya pas sudah lulus S2 ketemu mahasiswa. Nah kalau yang waktu masih S1 kan umur jaraknya nggak jauh beda, jadi mereka yang anggap teman ya masih enjoy saja lah kayak gitu. Nah pas yang sudah pulang dari S2 keterima PNS, terus kemudian tadi kan dengan semua idealisme yang dibawa gitu, terus jarak umur antara saya pada waktu itu dengan mahasiswa lumayan ada jarak meskipun masih muda juga terbilang. Ya itu jadinya agak ya agak strict gitu kepada mahasiswanya. Jadi mahasiswanya ya mungkin ya itu sekitar 5-6 tahun yang lalu ya mahasiswanya udah tergolong mahasiswa yang zaman sekarang lah ya, yang ini. Jadi mahasiswanya ada penolakan kadang kayak gitu. Jadi itu yang dirasakan ya. Cukup terasa ya Mem ya. Cukup terasa. Baik, kita jeda sebentar ya Mem ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.